Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Teknologi yang pada hari ini kita akan bahas mengenai cara meminjam uang di Bank BCA tanpa agunan atau tanpa jaminan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Teknologi supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai pinjaman online ataupun teknologi lainnya. Nah, oke, kalau begitu kita langsung bahas saja apa sih pinjaman tanpa agunan atau tanpa jaminan dari Bank BCA. Ini kita langsung kutip dari website resmi BCA ya, bca.co.id. Nah, untuk mengetahui produk tersebut kita harus tap dulu produk, kemudian tap pinjaman individual. Nah, terus kita masuk ke pinjaman kredit tanpa agunan. Nah, teman-teman di sini udah ada tulisan ya, personal loan pinjaman untuk segala kebutuhan, di mana BCA personal loan adalah pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan customer, di mana pembayarannya dapat diangsur per bulan. Nah, jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk kebutuhan pribadi kalian ataupun untuk usaha ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri, yang pertama tentu warga negara Indonesia domisili di Jabodetabek, Pulau Jawa, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Denpasar, Cakranegara, dan Makassar. Nah, sayangnya untuk kota-kota yang belum disebutkan di sini itu belum mendukung fitur personal loan ini ya. Kemudian batas usia minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun pada saat BCA personal loan lunas. Jadi kalau kalian ngambilnya cicilan 10 tahun, nah kalian itu misalkan umurnya 50 tahun, kemudian ngambil cicilan 10 tahun itu nggak bisa ya, karena batas maksimumnya itu 55 tahun pada saat BCA personal loan-nya lunas. Kemudian penghasilan per bulan minimal 2.500.000 untuk daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Batam. Kemudian minimal 2 juta untuk daerah lainnya. Nah, dari persyaratan yang penghasilan ini berarti kalian sudah harus punya penghasilan tetap ya teman-teman ya. Kemudian karyawan yang merupakan peserta atau karyawan dari peserta fasilitas payroll BCA atau minimum keanggotaan kartu kredit BCA selama 1 tahun. Nah, jadi syaratnya itu kalian harus punya kartu kredit BCA atau menjadi nasabah kartu kredit BCA minimal 1 tahun atau terdaftar dalam payroll BCA. Nah, ini biasanya kantor-kantor kan ada yang penggajiannya lewat payroll BCA ya. Kemudian yang terakhir adalah karyawan tetap dengan masa kerja minimum 1 tahun dan wira swasta atau profesional minimum 2 tahun ya. Nah, kemudian kalian juga harus melengkapi persyaratan dokumen, di mana jenis dokumennya itu dibedakan ya. Syaratnya itu untuk karyawan dan wira swasta. Yang pertama, aplikasi pengajuan itu kan nanti dikasih dari BCA-nya. Kemudian KTP elektronik itu fotokopi ya untuk karyawan dan wira swasta harus melampirkan. Kemudian izin usaha, TDI, TDP, surat izin praktek itu untuk wira swasta. Kemudian keterangan penghasilan atau slip gaji untuk wira swasta dan karyawan, dan NPWP ya, tentu harus wajib punya NPWP. Nah, di mana semua dokumen yang dikirim tidak dapat dikembalikan. Nah, ini ada keterangan ya. Yang tadi kan ada yang bintang, ada yang bintang-bintang. Nah, kalau yang bintang itu diminta hanya jika diperlukan. Kemudian yang bintangnya 2 kali itu kopi surat keterangan penghasilan atau slip gaji wajib untuk karyawan tempat bekerja tidak mendaftarkan karyawan dalam fasilitas payroll BCA, dan kopi rekening bank utama selain BCA selama 3 bulan terakhir untuk wira swasta dan profesional. Nah, kalau kalian nggak punya NPWP itu bisa pengajuan sampai 50 juta, tapi harus membuat atau mengisi surat keterangan tidak punya NPWP, begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk biaya, limit dan suku bunganya sendiri sudah tertera ya di sini ya. Jadi ada BCA personal loan untuk retail dan BCA personal loan untuk korporat. Kalian bisa cek langsung di website bca.co.id karena kalau dibacakan di sini cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk personal loan itu perorangan. Nah, kalau untuk personal loan corporate itu ya untuk personal loan tapi untuk kebutuhan corporate gitu. Jadi untuk kalian yang sudah punya payroll di
BCA gitu, udah terdaftar di payroll BCA. Jadi kan ada beberapa perusahaan yang penggajiannya pakai payroll BCA tuh. Nah, jadi itu yang BCA Personal Loan Corporate itu masuknya ke payroll ya, masuknya ke biaya ini ya. Ada perbedaan sedikit biaya ya. Jadi ada persenannya beda tuh. Jadi ada yang 0,90, 0,93, 0,97. Sedangkan kalau nggak payroll itu sekitar 1% ya bunganya ya. Nah, untuk limitnya sendiri 5 sampai 100 juta. Nah, lumayan banget kan? Nah, terus di sini juga ada keterangan mengenai biaya provisi, kemudian pencairan pinjaman dilakukan sekaligus ke rekening atas nama calon nasabah yang tertera pada formulir aplikasi BCA Personal Loan setelah dikurangi biaya provisi, materai, dan premi asuransi. Nah, jadi kalian disarankan menggunakan asuransi juga ya untuk perlindungan atau proteksi ya, kali aja kan kalian nanti meninggal tuh. Nah, kalau meninggal kalian jadi biasanya itu pinjamannya itu lunas. Nah, sekarang simulasi cicilan personal loan. Nah, untuk simulasinya sendiri itu bunganya itu start from 1% ya teman-teman ya. Sangat rendah. Kalian bisa lihat langsung di website bca.co.id. Caranya seperti tadi ya. Masuk ke bca.co.id, tab produk, kemudian pilih pinjaman individual. Nah, ini aku scroll sampai bawah ya. Simulasi cicilannya ini udah disimulasikan dari interestnya atau hutang yang 5 juta sampai paling bawah berapa nih? Nah, sampai 100 juta ya teman-teman ya. Tersedia tenor 1, 2, sampai 3 tahun. Nah, lalu untuk mendapatkan layanan ini bagaimana caranya? Nah, kalian bisa menghubungi Halo BCA, kemudian kalian bisa mengunjungi kantor cabang BCA atau e-branch. Nah, e-branch ini lewat aplikasi di HP kalian ya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa mengunjungi booth BCA kalau ada event-event tertentu. Misalnya kalau kemarin kan ada event BCA Expo tuh. Nah, biasanya ada beberapa promo yang diberikan khusus ketika event tersebut. Jadi kalian bisa lebih hemat dan lebih untung gitu kalau mau mengajukan pinjaman di Bank BCA. Nah, begitu saja ya teman-teman ya. Karena informasinya sudah disampaikan semua, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, kemudian jika ada yang mau sharing-sharing pengalaman ketika menggunakan BCA Personal Loan ini, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Tokno lagi. Sampai jumpa lagi guys.